Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa muslimah kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita dalam rubrik Keluarga Sakinah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa muslimah kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Keluarga Sakinah ini kita akan mengangkat tema setiap keluarga atau pasangan akan selalu berharap rumah tangga yang dibangunnya dipenuhi suasana sakinah, mawadah, warahmah. Memiliki suami atau istri yang menyejukkan pandangan mata, memiliki anak-anak yang solih dan solihah, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Terlebih lagi jika berbagai kebutuhan hidup bisa tercukupi. Masya Allah, sepertinya memang nikmat sekali ya hidup seperti itu. Keluarga, menurut pandangan Islam, tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak. Tetapi lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Rumah tangga adalah asas dari sebuah masyarakat dan negara. Baik buruknya suatu masyarakat tergantung bagaimana keluarganya. Baiknya rumah tangga, maka baiklah semuanya. Buruknya rumah tangga, maka buruklah semua. Tentu saja, bagi keluarga-keluarga muslim berharap dan ingin mewujudkan keluarga idaman yang islami itu. Keluarga yang ideal yang menjadi impian semua rumah tangga. Namun sayang, saat ini untuk bisa mewujudkan keluarga ideal semacam itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Sistem sekuler yang menghukum masyarakat kita saat ini membuat kehidupan serba sempit. Berbagai krisis terus mewarnai kehidupan masyarakat, mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral dan budaya, krisis sosial, dan sebagainya. Hal ini diperparah dengan adanya benturan-benturan nilai akibat berkembangnya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam yang menjadi racun dalam kehidupan berumah tangga. Kenyataan ini mau tidak mau berdampak pada kehidupan keluarga-keluarga muslim. Jarang sekali saat ini kita temui keluarga muslim yang benar-benar bisa menegakkan nilai-nilai Islam di dalam keluarganya. Bahkan keluarga muslim ikut terjebak pada kehidupan yang materialistik dan individualistik. Tak sedikit pula keluarga muslim yang turut goyah, bahkan terguncang hingga angka perceraian dan tren single parent pun terus meningkat. Ya, dampaknya bisa kita tebak bagaimana masa depan bangsa, khususnya anak ya, yang menjadi korban utama seperti pola asuh dan proses pendidikan akan terhambat. Dan kemudian, apa saja usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan agar bangunan rumah tangga Islami yang kita impikan dapat terwujud? Kebahagiaan yang ada tidak hanya dibatasi selama hidup di dunia saja, melainkan sampai di akhirat. Yang pertama, pahami bahwa berumah tangga adalah ibadah. Ya, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di dalam rumah tangga itu diawali dari suami, istri, dan kemudian memiliki anak. Apabila ini baik semuanya dijalankan,
atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, insya Allah masyarakat itu akan menjadi baik. Setiap rumah tangga itu, baik suami atau istri, diibaratkan sebagai pegawai. Yang memiliki perusahaannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gajinya, bonusnya yang diberikan akan didapatkan ketika menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Melakukan tugas, suami bukan karena istrinya, istri bukan karena suaminya, tapi karena Allah semata. Suami istri yang melakukan kewajiban-kewajibannya karena Allah tidak akan pernah merasa jenuh walaupun pasangannya memiliki kekurangan. Dia akan menerima dan berusaha membantu, ya, karena itu kewajiban dari pasangannya. Misalkan seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak melayani suami misalkan, membuka auratnya, dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum oleh Allah. Dia akan menasehati istrinya bukan karena haknya, tapi khawatir istrinya masuk neraka dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ya, seorang istri ketika melihat suaminya tidak melakukan kewajibannya, misalkan contohnya tidak memberikan nafkah, bagaimana sikap istri? Dia menasihati suaminya bukan semata-mata karena haknya, tapi saya khawatir, kata istri, suamiku, kalau kamu tidak memberikan nafkah, kamu dihukum oleh Allah. Jadi kembalikan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan hak itu adalah Allah, yang memberikan kewajiban kepada kita itu adalah Allah, yang menghukum juga ketika kita melanggar itu juga Allah. Jadi senantiasa selalu hadirkan Allah dalam rumah tangga kita, senantiasa penuhi kehidupan berkeluarga dengan amal-amal soleh yang bisa mendatangkan keriduannya. Ya, rumah tangga yang dilandasi asas ini insya Allah akan bahagia. Yang kedua adalah memahami bahwa anggota keluarga, terutama anak, adalah aset dan kunci surga. Secara khusus Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudduhan nasu wal hijar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Dalam pandangan Islam, selain memiliki fungsi sosial, keluarga juga memiliki fungsi politis dan strategis. Ya, secara sosial, keluarga adalah ikatan terkuat yang berfungsi sebagai pranata awal pendidikan primer, ayah dan ibu sebagai sumber pengajaran pertama, sekaligus tempat membangun dan mengembangkan interaksi harmonis untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup satu sama lain. Secara politisnya, ya, dan secara keluarga berfungsi sebagai tempat yang paling ideal, ya, untuk mencetak generasi unggulan, yakni generasi yang bertakwa, cerdas, dan siap memimpin umat membangun peradaban ideal di masa depan, hingga umat Islam muncul sebagai khairu ummah, umatan terbaik. Karenanya, keluarga dalam fungsi-fungsi ini bisa diumpamakan sebagai madrasah, ya, sekolah, rumah sakit, masjid, bahkan camp militer yang siap mencetak pribadi-pribadi mujtahid sekaligus mujahid. Ya, bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita bagaimana dulu keberhasilan para ibu, ya, keluarga yang mampu mendidik anak-anak mereka hingga menjadi generasi robani yang mengerti arti dan hakikat kehidupan, mengerti makna kehidupan hakiki dan semangat pengabdiannya kepada Islam. Nah, kenapa? Karena hal ini, ya, dalam diri mereka itu tertanam keyakinan kuat bahwa anak adalah amanah Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan aset bagi kedua orang tuanya. Mereka paham betul, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan hakiki pada anak-anaknya selain iman dan takwa. Tak ada harta yang mereka wariskan kepada anak-anak selain keimanan yang kukuh, keimanan yang kuat, kecintaan akan ilmu dan amal soleh, serta semangat berkorban demi kemuliaan umat dan Islam semata. Disinilah kewajiban orang tua
dan pahala besar bagi keduanya ketika mampu mendidik secara islami, mengkondisikan semua anggota keluarganya dalam posisi bertakwa, sampai masing-masing dijemput oleh kematian. Yang ketiga adalah melakukan tugas dan kewajiban suami dan istri sesuai dengan syariat Islam. Pembagian peran dan fungsi suami istri serta hak dan kewajiban di antara anggota keluarga harus kita pahami itu adalah sebagai bentuk keadilan dan kesempurnaan yang diberikan Islam untuk merealisasikan tujuan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki, suami, dan yang mengangkat laki-laki sebagai pemimpin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Ar-Razulu qawmun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka para laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu kaum perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Dalam rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, sebagaimana yang disangka oleh sebagian atau banyak para suami. Akan tetapi terdapat kewajiban penting yang banyak dilalaikan oleh para suami, yaitu apa? Mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istrinya. Begitu juga dengan istri. Istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Selain itu, tugas utama seorang istri yang sangat strategis secara umum adalah sebagai ibu. Jadi yang pertama adalah sebagai ibu, yang kedua adalah sebagai pengatur rumah tangga, umum warobatul baik. Nah, dalam hal ini tidak ada peran dan fungsi yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, disinilah apabila tugas, fungsi, dan kewajiban seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, dan anak dilaksanakan senantiasa terikat dengan syariat Islam, insya Allah kehidupan bahagia dapat diraih. Selain ketiga hal tadi, yang memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah, kemudian anggota keluarga itu adalah aset dan kunci surga bagi kita, kemudian bagaimana suami dan istri mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam, ada hal yang lebih penting, yaitu butuh peran negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, agar terrealisasi bangunan keluarga Islami yang kita idamkan. Nah, keluarga merupakan benteng terakhir keluarga muslim. Nah, fakta saat ini sulitnya mewujudkan keluarga yang betul-betul Islami karena lingkungan dan sistem saat ini yang tidak mendukung. Banyaknya pemikiran-pemikiran yang merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Ya tentu saja, ya, peran dan fungsi keluarga yang sesungguhnya akan berjalan jika ada negara yang mau menjamin dan mengatur posisi strategis keluarga sebagai pencetak hari umat, sebagai umatan yang terbaik. Ya, bagaimana negara bisa mensinergikan peran keluarga dan masyarakat, serta negara bisa memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya, fungsi negara sangat penting, bahkan gambaran keluarga Islam ini hanya akan terwujud jika syariat Islam dilaksanakan secara sempurna, ya, sebagai aturan hidup bagi umat manusia. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk membangun keluarga Islami saat ini. Ya, jadi 4 hal tadi, ya, mudah-mudahan kita sebagai keluarga muslim bisa berusaha untuk meraih impian kita,
ya, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang islami, keluarga yang senantiasa bernuansakan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.